Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Acep Siliwangi. Ya, terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup berkuasa. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pastor Dr. Yosef Aujan, MTHMA. Biarlah hikmat kebijaksanaan untuk memahami makna firman-Mu dan kekuatan untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan berdeban bagi kami, cahaya di tengah kegelapan, serta kekuatan bagi kami untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Kami memohon agar firman-Mu terus bekerja dalam hati kami, hingga kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Acep Siliwangi. Yang membacakan Alkitab nanti lektor pertama dimohon untuk Ibu Agus Sandri untuk mempersiapkan diri untuk membackup ya Ibu. Terima kasih Ibu kalau bersedia supaya dinaikkan. Dan yang kedua nanti Pak Maruli Siregar. Nanti Ibu Agus Sandri membacakan Mazmur 97 dan Pak Maruli Siregar nanti akan membacakan 1 Yohanes 5. Silakan Ibu Agus Sandri, Mazmur 97. Mikrofonnya dibuka dulu Ibu. Ya. Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian. Terima kasih Bu Agus Sandri. Silakan Pak Maruli Siregar dilanjut. Ya, mari kita mendengarkan dari 1 Yohanes 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu.
Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih saudara-saudara yang sudah baca Alkitab, lektor kita Pak Maruli Siregar dan Ibu Agus Sandri. Kita akan segera mendengarkan Renungan Embun Pagi dengan judul Berhala oleh Dr. Joseph Paul Jang, Gembala kita. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan ucapan syukur senantiasa. Karena kalau kamu tidak mengucap syukur ya, saudara ya, ketika kamu tidak mengucap syukur, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kamu mulai akan masuk di dalam berbagai macam kejahatan. Bagaimana bisa, saudara? Ya, begitu kamu berhenti mengucap syukur, pagi-pagi bangun ya, kamu mulai ngeluh ini, ngeluh itu. Berarti kan ada sesuatu yang kurang. Lalu mengapa kurang? Karena kamu tidak percaya bahwa Tuhan memberikan yang baik buatmu. Ya kan? Dimulai dari apa? Dari mengucap syukur, saudara. Dari Anda tidak mengucap syukur. Sebentar ya, ini kok jelek sekali gambarnya, sebentar ya, saudara ya. Nah, oke, balik lagi ya. Dimulai dari tidak mengucap syukur. Sepele ya. Begitu kamu stop mengucap syukur, ya pagi-pagi kamu udah ngeluh ini, ngeluh itu, berarti ada sesuatu yang kurang. Begitu ada sesuatu yang kurang, ya, maka berarti apa, saudara? Berarti kamu tidak percaya, ya kan? Lalu kamu amati, mengapa kamu tiap hari bisa mengucap syukur? Ya kan? Dalam hal apa kamu bisa bahagia, saudara? Dalam hal apa kamu bisa merasa mantap hatimu? Nah, ini Anda harus benar-benar jujur. Begitu rekening kamu ada saldonya banyak,
Kamu mantap tiap hari selalu ya singsot bersuka cita ya saudara. Hai, wah semua disapain semua. Begitu saldonya kosong kamu ngamuk-ngamuk terus, uring-uringan. Begitu kamu amatin tiap hari ya. Ketika kamu ada sesuatu, kamu bisa mengucap syukur gampang. Begitu anakmu sakit, syukur terus tiap hari saudara. Begitu suamimu lagi di rumah, terus kamu bahagia. Begitu pergi, kamu tidak bahagia, saudara. Nah, sebetulnya ada sesuatu yang membuat kamu bahagia. Kelihatannya sepele ya, oh berarti aku kurang ucap syukur. Ternyata mengucap syukur itu ya diawali dari sebuah keyakinan, percaya. Jadi kamu percaya kalau suamimu ada di rumah, maka semuanya akan baik. Kamu percaya kalau kamu punya uang di bank, maka semuanya baik. Kamu percaya kalau studimu berhasil, maka semuanya akan baik. Kamu percaya kalau pekerjaanmu lancar, maka semuanya akan baik. Iya kan? Nah, emang kalau studinya nggak lancar, kamu nggak percaya hidupmu akan baik. Kalau suamimu nggak di rumah, kamu nggak percaya kalau hidupmu akan baik. Kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak percaya kalau itu akan baik. Artinya kamu lebih percaya kepada itu, apapun itu, daripada rancangan Tuhan yang sempurna buat kamu. Itulah berhala. Ya, simple. Makanya orang yang tidak mengucap syukur, hidupnya itu, dia sebetulnya punya banyak berhala dalam hidupnya, saudara. Imannya dia bukan kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Tuhan, tetapi iman dia kepada itu tadi berhala. Nah, itulah yang namanya berhala. Ya, dimulai dari mengucap syukur saja. Dimulai dari itu, sepele sekali ya. Dimulai dari ucapan syukur, kamu mengerti itu sebetulnya. Tiap hari kamu coba dicek. Tiap hari kamu cek hatimu. Makanya orang yang selalu mengucap syukur setiap hari, semakin dia, aduh terima kasih Tuhan, kok baik. Terus ada masalah, oh, Tuhan terima kasih, kok baik. Ada masalah keuangan, tuh terima kasih Tuhan yang kau baik. Ada masalah dengan keluargamu, terima kasih Tuhan kau baik. Kenapa kita mengucap syukur? Kita bilang Tuhan kau baik, karena kita percaya Tuhan baik, segala sesuatu Tuhan bikin baik. Gara-gara itulah, saudara, yang saya bilang, begitu kamu percaya itu, ya, begitu kamu percaya itu, berarti kamu kan hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Berarti kan kamu hanya mengagumi dan percaya imanmu hanya bergantung pada Tuhan Yesus saja, bukan bergantung pada uangmu di bank, bukan bergantung kepada suami istri, bukan bergantung kepada apapun. Kamu tetap mengucap syukur, bukan bergantung karena yang lain. Aku mengucap syukur karena Tuhan baik. Aku mengucap syukur karena Tuhan selalu bikin yang baik dalam hidupku. Ya, saudara ya. Karena Tuhan bikin yang baik. Sesekali kita boleh kesal. Sesekali yang namanya mami saya meninggal ya sedih. Tapi apa terus dunia kan runtuh. Ya, ketika saya bangkrut dulu ya, saudara ya. Saya membayangkan Anda yang pernah bangkrut tahu rasanya ya, saudara ya. Anda yang pernah bangkrut tahu rasanya. Wah, itu rasanya runtuh semua. Sampai saya diajari Tuhan. Caranya Tuhan ngajari saya ekstrim. Ya, ada orang, ya kita tahu ini orang sama-sama kita ya, ini orang sungguh memang hatinya baik. Pak Paul, Tuhan suruh Pak Paul jual seluruh hartanya Pak Paul, semua berikan kepada orang miskin. Saya lakukan, saudara, gila ya, saya lakukan beneran. Harta mungungnya, ya bukan mungungnya ya, semua kita jual semua.
Hanya tersisa satu sepeda motor saja yang butut dan tikar, saudara. Apa yang maksud Tuhan? Tuhan lagi tunjukkan kepada saya, kamu tuh tidak butuh uang. Kamu itu membutuhkan Tuhan Yesus. Saudara, benar-benar saya nggak punya apa-apa. Nol, nol, nol. Ya, nol. Sampai istrinya Saiful itu menghina saya pakai motor butut itu loh. Karena memang baru saya jual semuanya. Ya, jadi waktu itu sampai si istrinya Saiful itu menghina saya waktu itu ya. Saya baru mulai kembali pelayanan, saya jual semua. Saya mulai dari nol, nol. Benar-benar nol. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, saudara? Setiap hari kami melihat mujizat. Kami tidak bergantung lagi kepada uang. Sampai hari ini nggak ada rekening, uang saya di rekening nggak ada, ya tenang-tenang saja kita, saudara. Ya, sampai hari ini kita tenang-tenang saja. Caranya ekstrim, ya. Sampai hari ini tidak ada apapun yang bisa merusak kebahagiaan kami. Ucapan syukur kami. Ya, namanya anak-anak itu ya, kalau pas ujian, aduh dapat nilai jelek, jadi ya sedih, gusar, ya pasti gusar. Tapi kita saling mengingatkan, tenang, 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 Tuhan baik. Ya kita bisa ya, tetapi kalau Anda berlarut di dalam kegusaranmu, itu berarti kamu menggantungkan hidupmu pada itu tuh. Apa, pada sekolahmu, pada karirmu, pada uangmu, kepada apa? Nah, itulah berhala, saudara. Itu yang Tuhan ajarkan sama saya. Setiap hari itu adalah berhala. Makanya Yohanes bilang apa? Hati-hati terhadap segala berhala. Lo berhala zaman sekarang bukan kamu nyembah sujud sama Kwan Kong sama Kwan Im, enggak. Sama apa namanya, sujud menyembah sama dewa monyet, apa dewa kambing. Zaman sekarang kamu nggak begitu berhalamu. Ya, berhalamu itu ya segala sesuatu yang bukan Tuhan, di mana kamu bergantung sama dia. Apalagi klinik-klinik, apalagi sampai jimat-jimat. Siapa di sini yang masih pakai jimat? Hati-hati kamu nanti terkutuk. Bahkan ya, ketika kamu bergantung pada uangmu, kepada istri atau suami, kepada orang tua, itu berhala. Orang tua itu bisa jadi berhalamu, saudara. Istri, suami, anak, hidupmu bergantung pada anak dengan harapan yang besar pada anakmu. Tiba-tiba anakmu meninggal. Tiba-tiba anakmu kena narkoba. Hancur hidupmu, saudara. Itu berhala. Seringkali apa yang kamu cintai itu Tuhan izinkan iblis ambil. Saya nggak nyupatani, saudara. Tapi itu yang berkali-kali terjadi, saya lihat dengan mata kepala sendiri, dan iblis suka sekali ngerjain kalian dengan yang begitu. Dia tahu, ini orang tergantung sekali sama anaknya. Begitu sama anak itu, begitu membuat dia, tiba-tiba anaknya, wow, kena narkoba, saudara. Masuk penjara, kena narkoba, hancur hidupnya dia. Hancur lebur, saudara. Jangan bilang itu Tuhan. Kayak Ayub itu loh. Ya anaknya mati semua itu loh. Dan dia bilang apa? Aku terakhir telanjang, pulang pun aku kembali telanjang. Segala sesuatu dihabiskan dalam hidupnya Ayub itu. Dan dia hanya bergantung pada Tuhan saja. Nah, apa yang menjadi berhala dalam hidupmu, seringkali kalau anak itu kamu berhalakan, kamu manjakan itu anak. Ya kan, karena itu berhala kan. Seperti kamu menyembah Tuhan, kasih sajen, kasih yang baik-baik. Itu kan berhala. Kamu kasih sajen, kamu manjakan, kamu utamakan. Ya kan? Ketika kamu manjakan anakmu, kamu berhalakan anakmu, maka kamu manjakan anakmu dan kamu sedang mendekati kebinasaan dari anakmu. Ketika kamu berhalakan pasanganmu, suami atau istri, ya kan, kamu itu bergantung begitu rupa, kamu tidak sadar suami atau istrimu mengkhianatimu, begitu kamu melihat mata kepalamu sendiri, dia mengkhianatimu, hancur, kamu bunuh diri. Karena kamu berhalakan.
Ketika kamu berhalakan uangmu, kamu begitu rupa itu uang itu kamu luar biasa disimpan di hati-hati sampai kamu pelit ya saudara ya. Itu kan berhalamu kan. Apapun yang jadi berhalamu, kamu kan perlakukan dengan cara yang salah. Kalau kamu berhalakan anakmu, kamu perlakukan anakmu dengan cara yang salah. Kalau kamu berhalakan suami atau istrimu, kamu perlakukan mereka dengan cara yang salah. Begitu kamu berhalakan uangmu, kamu akan perlakukan uangmu dengan cara yang salah. Kalau kamu berhalakan hidupmu sendiri, kamu akan perlakukan hidupmu dengan cara yang salah. Karirmu, apalagi saudara, studimu kamu berhalakan, kamu akan carakan dengan cara yang salah. Dan kamu akan korbankan orang lain demi berhalamu itu. Anakmu kamu korbankan, kamu tidak urusi demi karirmu. Ya kan, keluargamu kamu korbankan. Siapa yang sudah terlanjur begitu bertobat? Yang sudah terlanjur berhenti, cukup, cukup. Ya, siapa yang mengorbankan keluargamu demi karir? Siapa yang mengorbankan segala sesuatu, pertemanan, segala ya, persahabatan, persaudaraan demi uang? Siapa yang buta ya, yang kamu begitu buta memanjakan anakmu membabi buta? Siapa di sini yang tiap hari kamu hidupnya memberhalakan, bergantung kepada yang bukan Tuhan Yesus? Ya, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mendidik anak, merawat anak. Kita menghormati suami dan istri. Tapi kalau kamu memberhalakan suamimu, ya, saudara ya, kamu manjakan suamimu, kamu begitu bergantung kepadanya, sampai kamu nggak ngerti suamimu lagi curang tuh. Kamu manjakan istrimu sedemikian rupa, sehingga kamu nggak ngerti kamu lagi diporotin tuh sama istrimu yang tidak baik itu. Tapi kalau kamu melakukannya dengan cinta, bukan dengan nafsu, memberhalakan suami, memberhalakan istri itu seperti kamu melakukan sesuatu dengan nafsu, saudara. Suatu hari kamu akan kecewa, suatu hari kamu akan hancur. Itu sudah hukum, ya, sudah hukum. Apapun yang kamu harapkan yang bukan Tuhan, akan terkutuk. Bukan Tuhan ngutukin, itu narasinya terkutuklah orang yang berharap pada manusia, yang berharap kepada kuda, yang menaruh kekuatannya kepada kereta kuda, ya. Itu narasinya, tapi sebenarnya mengutuk sampai kamu sendiri, itu hancur sendiri. Karena itu rapuh, dan saat itu kamu terkutuk. Kenapa? Itu hancurnya tuh hancur nemen, karena kamu udah all out di sana. Nah, saya belajar. Saya pernah ya. Nama baik, waduh. Sungguh saudara, saya tuh dari SMP kelas 1, ya, saya nggak pernah sekalipun nyontek. Saya lahir baru itu kan SD kelas 6. Sejak itu saya nggak pernah nyontek sekalipun, saudara. Saya jujur sekali. Bohong aja nggak pernah. Berkelahi karena saya emosi ya, dicina-cinai ya, tak kejar kelahi ya. Tapi bohong itu nggak pernah. Dari SMP kelas 1, nyontek nggak pernah. Bohong aja nggak pernah. Ya udah, kalau lanjut. Kalau misalnya lagi ulang lupa belajar, enggak ya, menyontek dapat 4 ya, dapat 4 pasti. Ya saudara ya. Dapat 0 nggak pernah ya. Kan saya selalu dengarkan kalau guru ngomong, saya selalu dengarkan. Minim saya dapat 4, nggak belajar. Ya biar suatu hari saya hancur ya. Dihancurkan apa saudara? Nama baik itu. Saya dituduh curang, dituduh menipu, dituduh ini, dituduh itu. Waduh, saya hancur saudara. Saya hancur karena saya sangat berhalakan nama baik. Ya kan, bagus kan? Bagus kan? Tapi itu menjadi berhala saya, menjadi kesombongan saya, kebanggaan saya tentang nama baik itu, saudara. Menjadi kesombongan saya, kebanggaan saya. Serem ya, saudara ya. Serem. Akhirnya saya hancur tuh nama baik. Ya, 2 kali saya dihancurkan. Akhirnya saya bilang apa? Udah persetan dengan nama baik. Saya mau jadi setan sekalian. Tak jabanin, saudara. Ya,
Itu saya hanya satu contoh kecil. Banyak sekali orang yang lebih parah dari saya. Banyak orang yang lebih blunder dari saya. Ya, tetapi begitu kamu membanggakan sesuatu yang bukan Tuhan, kamu banggakan organisasimu, banggakan perusahaanmu, membanggakan ya kan pekerjaanmu, membanggakan suami, istri, anak-anak, uang, kamu akan kecewa. Kamu akan suatu hari akan hancur. Yang hanya kamu banggakan hanya Yesus. Ya kalau kamu baik sekarang, kalau saya baik sekarang, saya nengok, ya kalau nengok dulu mah saya bukan siapa-siapa hari ini. Terima kasih Tuhan. Setiap pagi bangun nggak punya duit. Terima kasih Tuhan. Saya tinggalnya di Belanda. Ya kan, nggak punya duit saya tinggalnya di Belanda. Jadi tetap makan. Ya, pagi-pagi bangun nggak punya duit, mesti bayar ini, bayar itu. Terima kasih Tuhan. Kenapa terima kasih? Ya pokoknya terima kasih. Karena saya percaya Tuhan pasti akan bikin yang baik hari ini. Setiap hari. Kenapa pasti Tuhan bikin yang baik? Ya karena itu saya hanya percaya kepada Tuhan. Disitulah Tuhan ajarin saya ya bahwa nggak ada berhala dalam hidup saya. Dari ucapan syukur, simpel ya. Siapa di sini masih membanggakan sesuatu yang bukan Tuhan? Loh kalau anakmu sukses, kita bahagia dong ya. Kamu pernikahanmu bagus, karirmu bagus, bahagia. Studimu lancar, bisa juara, anak saya cum laude ya. Bahagia dong. Tapi jangan kamu begitu rupa ya sampai rasanya kalau nggak lancar itu jadi masalah. Percaya, percaya saudara. Kalau berjalan tidak sesuai yang kamu inginkan, percaya, percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Kadang-kadang Tuhan hancurkan ya, izinkan beberapa segmen dalam hidup kita hancur. Itu supaya kamu percaya. Ya, serahkan sama Tuhan yang hancur-hancur itu. Jangan khawatir. Ya, hidupmu tidak bergantung padanya. Hidupmu bergantung pada Tuhan Yesus. Betul nggak? Ya, maka ketika kamu nanti itu mengalami pemulihan, kamu tahu ya bahwa bukan karena itu, tapi karena Tuhan Yesus. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan Yesus. Ya, saudara ya. Haleluya. Yuk, selidiki aku, ubah hatiku. Ya, saudara ya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu. Coba saudara, dia yang maha tahu. Selidiki, open hati kita, buka saudara. Biar dia selidiki hati kita. Ya kan? Dan biar dia menilai hidup kita, saudara. Jangan sampai kamu mau intrik-intrikan sama Tuhan, akal-akalan sama Tuhan. Polos aja kalau sama Tuhan. Ya, makanya kan saya orangnya enak. Saya ini kan orang kalau ngomong, ngolong apa, bertindak kan kayak nggak ada beban. Kayak nggak mikir. Ya karena saya polos sama Tuhan, polos lugu saja. Makanya hidup saya enak. Tekanan itu nggak tekanan berasa. Kadang-kadang begitu saya, oh iya Tuhan baik ya. Begitu saya mau Tuhan baik ya. Saya mau minta ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol ya. Kita baru ingat selama ini kita nggak pernah berdoa minta rumah sendiri, saudara. Pengen punya rumah sendiri, kita belum pernah berdoa. Kalau kita berdoa pasti dikasih. Cuman kita kepikirnya apa ya? Kenapa ya sampai hari ini? Kenapa hari ini kita belum pernah berdoa minta punya rumah milik sendiri ya sampai hari ini ya? Kita berdoa pelayanan diberkati, kita berdoa buat banyak hal ya. Tapi kita nggak pernah berdoa buat milik sendiri. Ya mungkin karena belum kepikir ya, belum kepikir. Walaupun kita percaya kalau kita minta pasti dikasih. Ya karena kita belum kepikir aja. Ya lagian di Belanda perlu nggak perlu punya rumah sendiri ya, saudara ya.
Nah itu ya saudara ya, kan ada ucapan syukur. Oh, belum punya rumah, nggak ucap syukur 2050, belum punya rumah saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya kan? Emang kenapa harus? Yang kita butuhkan memiliki, bukan kan? Ada, benar nggak? Kita nggak punya gedung sendiri, tapi jemaat kita bertumbuh. Ya kan? Kita nggak punya, saya nggak punya ini, aku miskin, tapi aku memperkaya banyak orang. Karena materi bukan menjadi berhala bagi kami. Tuhan yang akan sediakan tepat pada waktunya. Kalau kamu belajar berpikir setiap hari, maka doamu itu akan iya dan amin loh saudara. Kamu kan ngotot, kamu khawatir nggak punya rumah, doamu ngotot, khawatir ini, khawatir itu. Tenang saudara, nanti Tuhan akan sediakan pada waktunya. Ya kan? Nggak usah khawatir mau ini, mau itu, kamu tenang saja. Ya, hanya tetap berhati-hati, bijaksanalah dalam mengelola keuangan, bijaksanalah dalam mengelola hubungan, bukannya serampangan juga, ya, bukannya serampangan, tapi hati-hati, berbeda, bukan bergantung, tapi berhati-hati, berhikmat dalam mengelola, ya, yuk cek hatimu, yang tahu hati kita, ini yang tahu hatimu dan Tuhan, ya, orang lain nggak tahu, nggak bisa menghakimi. Oh itu karena masih memberadakan. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa menghakimi orang lain dalam hal ini. Yang tahu hanya kita. Ya, padahal masuk surga itu gampang. Yang penting kita jujur sama hati kita sendiri ya. Selalu introspeksi. Iya kan? Masuk surga gampang karena sudah ada yang bayar. Tuhan Yesus maksudnya kan. Bukan kita. Tapi kan kita nggak mau jujur. Makanya jadi susah. Susah dibikin sendiri. Ya, belajar yang jujur polos. Ya, belajar terbuka. Makanya kalau dalam berorganisasi, dalam berkumpul, belajar open, belajar saudara, berkeluarga. Kalau kamu terlalu banyak intrik, susah. Nanti kamu tulus sama Tuhan juga susah. Oh nanti kita bodoh dibohongin, enggak. Kamu akan diberi hikmat dan pengertian. Yang penting hidupmu penuh dengan cinta. Ya, haleluya. Jangan takut ya. Utamakan Tuhan dalam segala hidupmu. Jangan ada berhala apapun dalam hatimu. Biar Tuhan saja ya yang menjadi tempatmu berharap, tempatmu bersandar, tempatmu bergantung, bukan hartamu, bukan keluargamu, bukan suami, istri, anak, bukan studimu, bukan karirmu, bukan harga dirimu, bukan organisasimu, bukan apapun, hanya Tuhan Yesus tempat kamu bersandar, bergantung, berharap, menaruh percayamu. Amin. Haleluya.